Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Yang mana di sini ada kabar baik ya bagi P1 yang tidak mendapatkan penempatan. Ada skema baru ya, wajib simak tentunya Bapak Ibu ya. Di sini bagi rekan-rekan guru yang tidak mendapatkan formasi yang jadi fokus utama kita ya, tentunya P1 ya. Bapak Ibu bisa perhatikan data yang kami tampilkan di sini, bahwasanya untuk pendaftaran seleksi itu tanggal 31 Oktober sampai dengan 13 November 2022. Dan kami sudah mendapatkan informasi dari Kemdikbud ya, bahwasanya untuk pengunduran itu atau perpanjangan jadwal pendaftaran itu sama sekali belum ada, karena untuk perpanjangan pendaftaran di SSC ASN itu bukan wewenang penuh dari Kemendikbudristek, tentunya itu wewenang penuh dari BKN Panselnas dalam hal ini Bapak Ibu ya. Jadi kita masih berpatokan bahwasanya untuk pendaftaran seleksi itu dimulai tanggal 31 Oktober sampai dengan tanggal 13 November. Tapi ya yang kita harapkan mudah-mudahan saja tetap ada perpanjangan. Nah, di sini untuk P1 yang tidak dapat penempatan sebenarnya sudah ada skema baru ya yang disiapkan oleh Kemendikbudristek ya. Kalau kita perhatikan data yang ada di sini Bapak Ibu bisa perhatikan di poin yang kedua ketiga ya. Di sini di bagian sini Bapak Ibu ya. Ini di sini dikatakan P1 yang tidak dapat ditempatkan diberi kesempatan untuk memilih formasi yang masih kosong dengan menggunakan mata pelajaran jabatan lainnya atau peta linearitas berlaku. Jika P1 melakukan hal tersebut, maka mengikuti seleksi observasi dan verifikasi bersama kelompok P2. Di sini ada akhir kalimatnya, di sini dikatakan akhir paragraf. Di sini dikatakan P1 tetap diprioritaskan. Nah, jadi kabar gembiranya adalah bagi rekan-rekan P1 yang tidak mendapatkan formasi dan di akun SSC ASN Bapak Ibu itu ada menu turun status, Bapak Ibu langsung saja ya pilih turun status. Nantinya Bapak Ibu itu akan menggunakan mata pelajaran lain untuk mengikuti seleksi observasi yang tentunya harus linear dengan ijazah Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu mengikuti seleksi observasi bersama dengan pelamar P2 murni dan P3 murni, P1 yang turun prioritas Bapak Ibu ya, itu akan tetap diprioritaskan. Nah, tentunya ini adalah salah satu skenario yang sangat luar biasa dari Kemendikbudristek, bagaimana mendorong P1 yang tidak mendapatkan penempatan agar memilih untuk turun status. Nantinya ketika bersaing dengan P2 dan P3, maka P1 itu akan tetap diprioritaskan. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwasanya ketika Bapak Ibu ya Bapak Ibu ikut di seleksi P3K Guru di tahun 2022, tentunya nantinya Bapak Ibu itu memilih turun status, nantinya akan ada keunggulan tersendiri yang Bapak Ibu pilih. Bahwasanya di menu ini perhatikan ya Bapak Ibu. Di sini yang berhak untuk turun status adalah ketika Bapak Ibu mendapati di akun SSCASN-nya itu ada menu turun prioritas, ada menu turun status. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu membuka akun SSCASN-nya kemudian tampilannya seperti ini, mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Nah, berarti kemungkinan formasi di instansi Bapak Ibu itu memang habis, atau bisa jadi ada kesalahan penginputan di Dapodik. Tapi kalau misalkan Anda tidak mendapatkan penempatan, Anda diperbolehkan untuk turun status, maka Bapak Ibu berpotensi mengikuti seleksi observasi. Nah, kemarin yang banyak ditakutkan oleh pelamar prioritas ketika harus turun prioritas adalah data P1-nya hilang. Nah, tidak Bapak Ibu ya, sudah ada konfirmasi dari Prof Nunuk ya, bahwasanya
pelamar P1 yang turun prioritas, data dan nilai P1-nya atau status P1-nya itu sudah direkam dan tidak akan hilang. Jadi nantinya itu bisa dipergunakan kembali di seleksi berikutnya, andaikan Bapak Ibu tidak lolos seleksi observasi. Nah, ini sebenarnya juga sudah dikonfirmasi jauh-jauh hari oleh Pak Andika dari Kemendikbudristek ya. Gak apa-apa turunkan data P1 itu tetap terekam. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Tentunya ini menjadi kabar yang sangat menggembirakan ya untuk guru lulus passing grade tentunya. Nah, terkait dengan hal itu, mekanisme yang ditunjukkan di sini itu memang sangat mencerminkan Bapak Ibu ya, mencerminkan potensi Bapak Ibu untuk lolos menjadi ASN P3K ketika Bapak Ibu memilih untuk turun prioritas. Karena kenapa? Di sini memang ketika Bapak Ibu takut bersaing dengan P2 atau P3, atau misalkan Bapak Ibu was-was bersaing dengan P2 dan P3, Bapak Ibu tetap punya nilai plus karena nantinya P1 itu akan tetap diprioritaskan. Anggaplah misalkan nilai Bapak Ibu pada saat selesai melakukan seleksi observasi dengan P2 atau P3 dan nilainya sama Bapak Ibu ya. Besar kemungkinan P1 yang turun prioritas itu tetap diprioritaskan untuk lolos ya. Jadi, karena di sini dikatakan P1 yang tidak dapat ditempatkan diberi kesempatan untuk memilih formasi yang masih kosong dengan menggunakan mata pelajaran lainnya. Jika P1 melakukan hal tersebut, maka mengikuti seleksi observasi dan verifikasi bersama kelompok P2. P1 tetap diprioritaskan. Nah, tentunya ini menjadi kabar gembira Bapak Ibu ya untuk guru lulus PG yang turun prioritas. Nah, kemudian di sini ada beberapa informasi ya, bahwasanya banyak guru lulus PG yang meminta ya pendaftaran P3K harus diperpanjang. Maksudnya di sini jangan korbankan honorer lagi. Kemudian di sini juga ada guru honorer gagal mendaftar P3K ya. Ini karena banyak buk yang muncul SSCSN sehingga banyak guru honorer yang gagal mendaftar P3K. Kemudian banyak yang berbondong-bondong ke Kemendikbudristek ya. Kemudian di sini guru lulus PG tanpa formasi P3K bisa tenang. BKD dan Disdik siap merealisasikan. Nah, tentunya ini kabar gembira ya. Di sini dikatakan guru lulus PG tanpa formasi P3K bisa tenang ya setelah ada kabar baik dari pemerintah daerah yang sudah menyiapkan solusi. Ketua Forum Guru Lulus PG Pendidikan Menengah Dikmen Jawa Tengah Nazif Eko mengungkapkan pihaknya telah melakukan audiensi ya dengan Badan Kepegawaian Daerah serta Dinas Pendidikan Disdik setempat. Ternyata BKD dan Disdik Jateng sudah menyiapkan solusi untuk penyelesaian masalah guru lulus PG tanpa formasi. Kemudian Bapak dan Ibu guru yang belum mendapatkan penempatan di tahun 2022 khususnya P1 diharapkan jangan ada rasa pesimistis. Sesuai informasi dari BKD dan Disdik, lanjutnya di Jatim banyak guru ASN yang pensiun ya. Jadi nanti bisa diisi di situ Bapak Ibu ya. Dengan demikian bagi guru lulus PG tanpa formasi bisa mendapatkan sekolah penempatan. Nazif Eko mengatakan BKD dan Disdik berjanji bahwa nantinya guru lulus PG yang akan diusahakan dan diprioritaskan untuk mengisi lowongan tersebut. Nah, ini sudah sejalan ya dengan info yang diberikan oleh Kemendikbud terutama bagi yang turun prioritas. Nah, sedikit informasi bagi rekan-rekan yang setelah tahap presum di SSCSN kemudian tiba-tiba IPK-nya hilang atau tidak muncul lagi, Bapak Ibu tidak usah panik. Nanti pada saat pengisian daftar DRH ya, daftar riwayat hidup, ketika Bapak Ibu dinyatakan lolos P3K, nanti Bapak Ibu akan menginput ulang IPK Bapak Ibu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.